Assalamualaikum. Langsung saja lebih baik kita berdoa. Amin. Sudah selesai. Alhamdulillah anak-anak, selamat pagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran dinasti bersejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba lihat dulu klik kanan apakah ada sampah di bawahnya. Tidak ada ya. Alhamdulillah bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, mau absen dulu di sini. Siapa yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah di sini? Bisa. Oh ya. Berapa lagi? Siapa lagi? Oh udah ya. Dah. Sebelum mulai belajar, kita peregangan dulu ya. Ini ikutin ibu. Tangan kanan dan kirinya ke samping. Sekarang materi tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dalam sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah, Daulah itu sama dengan dinasti ya. Nah, yang pertama itu ada latar belakangnya. Latar belakang dinasti Ayyubiyah berdiri itu ketika abad ke-12. Karena kondisi umat Islam pada saat itu terpecah belah. Ada juga ancaman eksternal, yaitu Yerusalem dikuasai oleh tentara salib. Nah, ini pada masa itu Mesir yang menjadi kekuatan karena Mesir itu adalah salah satu peradaban Islam yang termaju pada saat itu. Kalau misalkan semua negara relasi-relasi yang kuat itu akan masuk dalam Mesir. Nah, Mesir itu kuat dalam politiknya, kuat dalam ekonominya, dan kuat dalam bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu orang-orang Nasrani, orang-orang luar itu menyandra Mesir gitu. Jadi ingin dikuasai oleh para tentara salib. Nah, pada saat itu langsung lanjut kepada tokoh utama dan asal-usulnya tentang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama tentu Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua ada juga pamannya yaitu Syirkuh, yang ketiga ada Nuruddin Zanki, yaitu adalah pemimpin dari Suriah, dan yang terakhir adalah pemimpin dari Mesir pada saat itu, yaitu Sowar, Wazir Sowar. Kamu sudah mendengarkan tadi yang Ibu sampaikan. Sekarang siapakah pemimpin dari pemerintah Suriah? Tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dijelaskan. Nah, sekarang coba angkat tangan siapa yang tahu nama pemerintah dari Suriah? Siapa Mega? Nuruddin Zanki. Sekarang Ibu punya satu permainan. Tadi Ibu punya beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan, tapi hanya salah satu contohnya murni dari kertas gunting batu. Tahu permainan itu? Tahu ya. Jadi siap-siap konsentrasi. Ibu punya satu KPD di sini yang akan kalian 1, 2, 3 kertas gunting batu. Siapa yang menang? Ina, silakan Ina untuk mengerjakan. Nah, sekarang ada satu kalian tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa kalian lihat bareng-bareng nggak? Di sebuah benteng yang kokoh di pinggir ada malam yang penuh bintang. Lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Anak ini tumbuh di tengah tubuh hebat dan dalam kaki muda, di lingkungan militer yang keras namun penuh dengan kehormatan. Salahuddin adalah pemuda yang cerdas yang penuh belas kasih. Ia dikenal dengan keteguhannya dalam beragama, keberaniannya di medan perang. Sudah ya, dikarenakan sebentar lagi kita harus istirahat dan MBB di luar sudah mengerti. Jadi Ibu dicukupkan sekian dulu, dan Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi berdirinya dinasti Ayyubiyah itu tidak hanya semata-mata untuk merebut kekuasaan dari orang tertentu, tapi adalah bagaimana cara dan strategi untuk untuk melindungi umat Islam. Karena pada saat itu Mesir itu dominan umat Islam. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi bergerak cepat untuk melindungi umat Islam. Coba bayangkan sama kita semua, kalau misalkan sekarang Salahuddin Al-Ayyubi tidak terjun ke Mesir, apakah Mesir akan menjadi kota Mesir yang sekarang? Beberapa karakter dari Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat kita contoh, yang dapat kita tiru. Yang pertama itu keberanian, yang kedua itu kesatria, dan yang ketiga itu adalah penuh dengan integritas. Dan tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Boleh? Silakan. Dari kakeknya, namanya siapa?
Ya, terima kasih Nuni karena sudah bertanya. Yang lain ada yang lain yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Cukup, alhamdulillah. Dikarenakan dirasa cukup, Ibu akan membagikan satu lagi LKPD yang nanti kalian fotokopi ya masing-masing. Nanti fotokopi di rumah masing-masing lalu dibagikan kepada teman-temannya dijadikan PR nanti di depan kumpul lagi. Ini ya Kak ya. Ya, silakan KM untuk merapikan dan siap-siap membaca doa. Baik, sebelum doa, marilah kita berdoa dalam masing-masing baik. Setelah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nama samaran